Nusa Tenggara Timur, dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini Yola ditemani oleh Modi ada di dalam Kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Sudah lama ya Yola tidak menyapa pemirsa setia TVRI di Kuliner TVRI NTT. Nah, Yola yakin nih pasti pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar dan sudah penasaran kira-kira hari ini kita akan masak apa, lalu masaknya seperti apa. Nah, ini ada sedikit clue nih kalau masakan yang hari ini akan kita buat ini bagus sekali untuk teman-teman yang mungkin ada dalam program diet atau yang sedang belajar untuk jadi vegetarian, boleh dicoba. Nah, minumannya ini ada, kita akan bikin es tapi nanti ada rasa-rasa cappuccino-nya yang pasti tidak biasa. Oke, seperti apa nanti dan ditemani oleh siapa nanti Yola akan memasak? Jangan kemana-mana, tetap di Kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Yola sudah ada di meja masak-masak Kuliner TVRI NTT. Seperti biasa Yola sudah ditemani oleh pecinta-pecinta kuliner yang siap membantu Yola untuk memasak. Nah, seperti biasa ya, Yola akan memperkenalkan walaupun sepertinya muka-muka ini tidak asing lagi karena sudah beberapa kali datang ke Kuliner TVRI NTT. Ada Bunda Hasna, halo, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sudah sehat. lama ya, hari ini kita akan membuat menu yang sangat luar biasa dan ada Bunda Eka, apa kabar nih Bun? Baik. Makin cantik ya, yuk langsung kita akan membuat apa nih Bunda? Katanya tadi tuh Yola dengar tuh baik untuk diet dan untuk yang baru belajar jadi vegetarian. Iya, Nah, hari ini kita akan buat apa makanannya dulu? Pentolan sayur. Pentolan sayur. Kita kan Oke. pentolan dari daging, kita dari sayur. Oh, berarti ini bebas dari daging ya? Iya. Nah, ini tuh bebas dari daging pemirsa. Jadi boleh menjadi referensi untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau diet atau yang mau mengurangi mengonsumsi daging. Kita langsung akan memperkenalkan bahan-bahannya nih. Oke. Iya. Pertama-tama bahan yang perlu disiapkan adalah 1 buah kentang. Oke, jadi ini ada kentangnya ya, langsung Potong dadu. Dipotong dadu. Dipotong dadu, dicacah. Ya. Ya, oke. Kemudian, 1 buah wortel yang sudah dicincang. Dadu. sama juga wortel yang dipotong dadu, dicacah. Oke. Ya, kemudian 6 batang buncis. ya, oke, ini ada buncis ya pemirsa. Jangan lupa untuk dicuci dulu sebelum dipotong. Kemudian juga, Ini ada tepung kanji kurang lebih 6 sendok makan. oke, ini ada tepung kanji. Lalu yang sebelahnya Ini tepung terigu. tepung kanji dan tepung terigu. Iya. Ya, ini kurang kira-kira, lebih 3 sendok makan. oke, 3 sendok makan. 3 berbanding 1. Lalu kita ada Bumbu-bumbunya. bumbu penyedap, Ini ada garam. ada garam, Kemudian, daun pre, oke, daun bawang. bawang putih yang sudah dihaluskan, Oke, bawang putih tanpa bawang merah berarti ya? Iya. Oke. Minyak Lalu, goreng. Minyak goreng, kemudian ada ada Kaldu penyedap bubuk. rasa. kaldu bubuk sama Lada. lada. Ya. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan ini apa ya, Bun? Kita harus mengkukus, Merebus kentang dan wortel. kentang dan Oke, wortel. jadi kita awalnya kita akan merebus kentang. Apakah dicampur boleh? Iya, Iya, dicampur. Kalau dua buncis aja ini tidak perlu. Oh, buncis nggak usah Iya. ya? Oh ya. Dinyalakan apinya. Oke. Nah, langsung kita buat. Oh iya. Ya, jadi pertama-tama boleh saya minta sendoknya. Sendok ini saja. Ya. Jangan lupa pemirsa kalau misalnya mau dipakai sayur-sayurnya dicuci Dicuci dulu ya. Dilihat dulu biar. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah seperti biasa ya selalu diingatkan bahwa kalau mau masak atau mau makan jangan lupa untuk mencuci tangan.
Oke, lalu oh ya ini belum selesai. Lalu kita masukkan untuk wortelnya. Jadi Dan wortelnya digabung aja. oh digabung nggak Iya, apa-apa ya? nggak apa-apa. Nah, karena teksturnya sama, jadi waktu perebusannya itu juga sama. Tapi dari sayur-sayur yang ada sama buncis, emang mereka yang lebih keras ya Bun ya? Iya. Jadi harus direbus terlebih Direbus dahulu. Kurang lebih 10 menit lah. Oke. Oke, lalu kita tutup, kita sisihkan dulu ini. Dan sambil menunggu itu, yang harus kita lakukan selanjutnya? Nanti mau mencampur semua bahan. Campur Oh. buncisnya saja di situ. Oke, iya, buncisnya masukkan dulu buncis duluan. dimasukkan. Sambil tunggu Sambil kentang dan menunggu. wortel. Kentang dan wortelnya Iya. matang. Jadi kita mau mencampur buncis dan nanti diikuti oleh Tepung kanji dan tepung Tepungan. terigu dengan oke. bumbu-bumbunya. Berarti kanji ini yang pengganti tekstur daging ya, Bunda ya? Iya. Oh, oke baiklah. Supaya dia melengket. Hmm. Nah, kalau misalnya kita mau mengganti sayurannya atau mau ditambah nih, kira-kira ada rekomendasi sayur apa yang Biasa Cocok. cocok kol, sayur kol. kol ya? Iya. Oh ya. Kol cocok. Diambil kembangnya saja sama batang-batangnya juga? Daunnya aja. Oh, Daun oke. kol. Berarti diambil kembangnya saja, batangnya yang keras tidak usah. Itu Iya. harus direbus juga? Itu sebaiknya direndam di air panas aja langsung diangkat Oh, supaya agak ini. oke, baiklah. Jadi kalau misalnya mau pakai sayur, ada rekomendasi satu sayur yaitu kol, tapi diambil kembangnya saja gitu ya. Iya. Oke, mungkin sedikit lagi dia akan. Nah, setelah ini nanti kalau sudah dicampur akan kita Akan kita ini apa? Heeh. Kita Bentuk bola-bola. campur. Oh. Setelah sudah kalis kita bola-bola dia. Oke, baiklah. Bola-bola. Kayak pentolan bakso gitu. Iya, seperti biasa ya, seperti pentolan bakso pemirsa. Oke, kita lihat apakah dia sudah mulai matang dan mendidih. Iya. Sudah ya kira-kira? Sudahlah. Oke, boleh kita angkat? Oke. Langsung dicampur di sini Iya. berarti Iya, ya? langsung. Matikan kok. Oke, boleh di ini. Atau di mungkin ada mau merebus atau mengukus apa, boleh langsung dinaikkan. Oke, kita angkat dulu ini ya. Nah, pemirsa nanti ini seperti apa pencampurannya ya dari sayur-sayur yang sudah direbus dan juga ada buncis yang sudah ditaruh di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Yang ini mau kasih naik kok. Kita masih di Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Nah, tadi sayurnya yang sudah direbus sudah kita angkat dan mari kita tunjukkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Sudah ada wortel, kentang yang sudah direbus, kemudian juga ada buncis. Nah, setelah itu Bunda kita akan mencampur apa lagi? Campur kedua tepung ke dalam. Oke, tepung terigu dan tepung maizena ya. Ini takarannya kira-kira berapa tadi? Tadi 6 6 sendok sendok. dan ini 3 sendok sendok. makan. Oh, kayak berarti 2:1 iya. ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Langsung kita campurkan kanji dan tepung ini langsung ya. Iya. Iya. Nah, tepung terigu juga. Oke. Lalu kita masukkan sayur, daun peri, Oke, daun bawangnya. Kemudian bawang putih, bawang, penyedap, penyedap. Kalau penyedap ladanya sedikit sah. Oke, ladanya sedikit ya. Takut kepedesan loh pemirsa, tapi yang suka pedes boleh. Tapi nanti ada cocolannya, Garam jadi sedikit. nggak perlu pedas-pedas. garam. Oke, garam secukupnya ya. Oke, lalu kita akan campur. Campur. Campur dulu baru. Sendok ya. Oke.
masukkan air. Oke, jadi langsung Kita dimasukkan tambahkan air ah, sedikit. kurang lebih 3 sendok 3 makan. sendok makan. Boleh saya yang campur? Oh iya. Boleh ya. Ini campur sama airnya sampai dia berbentuk seperti adonan ya. Jadi Iya. dipakai tangan juga. Pakai tangan. Oke, berarti Bagusnya pakai tangan. saya pakai sendok, Bunda Eka boleh pakai sarung tangan dan mulai mencampurnya biar lebih dapet gitu ya pemirsa adonannya. Apakah airnya tidak usah ditambah? Tambah. Ini kurang. Kalau kurang bisa Ya, saya harus ditambah. berpindah ke sebelah sini. Kalau kurang Ditambah bisa dikit ditambah. boleh ya? Iya. Kurang. Oke, lagi kita habiskan air yang ada di sini. Dia harus seperti adonan Bakso. bakso ya, Iya. harus seperti itu. Apakah airnya perlu ditambah? Boleh. Sonde Oh. dulu. Oh, Usah? tidak ya. Tak usah masih sini. Oke. Nah, jadi proses pembuatannya tuh seperti ini pemirsa. Aduh. Jadi kita harus membuat adonan yang memang berbentuk seperti bakso. Tambah air. Tambah air sedikit. Tambah sedikit. Tambah air dikit? Dikit ya. Boleh ya. Kita Mana, akan Dek? menambahkannya tambah biar sedikit deh. Terlalu banyak. Dikit sah, nanti dia kebanyakan bisa buat kita tepung. akan tambahkan air ya. Sudah. Jangan kebanyakan biar dia tidak terlalu encer Lembut. ya. Iya. Jadi memang kita mencari tekstur yang pas, Kenyal. kenyal benar. Wow. Oke, kemudian juga nanti setelah ini akan direbus ataukah dikukus atau Dikukus. dikukus ya, berarti sambil kita membuat adonan pemirsa langsung kita panaskan kukusannya gitu, jadi biar nggak ditunggu lama gitu ya, apalagi kalau udah lapar kan harus cepet gitu. Sudah. Harus multitasking. Kurang lebih seperti itu adonannya. Iya. Atau- Iya. Oh, Begini sah. Sudah. mm. Coba dibola-bola Kak. Tawar. Nah, ini yang saat proses pembuatan menjadi bulat-bulat ini yang harus dilakukan oleh orang profesional ya. Coba ke Eka. Karena takutnya bentuknya aneh. Teksturnya kayak seperti ini. Oke, seperti itu ya pemirsa kurang lebih. Nah, Tidak terlalu Tambah air sedikit sah. oke, ditambah air sedikit. sah. Sedikit sah. Oh sudah. Nah, dicampur air itu biar saat proses pembentukannya itu juga tidak terlalu susah karena kan di sini ada campuran bahan yang ada di dalam adonan gitu ya. Jadi biar Sudah, jangan bola-bola sayurnya nanti nggak merekat sama adonannya gitu loh maksudnya pemirsa. Sudah bisa dia. Sudah Oke. bisa ya? Iya. Oke. Nah, kita membola-bola. Kecil-kecil sah. oh bola-bolanya seperti biasa. Iya. Oh, tidak. Sepertinya ini tidak terlalu dilakukan Gini. oleh orang profesional juga. Iya. Ternyata ya. Kalau yang Ada bakso, seperti bakso. oke. Kalau yang bakso kan dia emang harus di ini terus Terlalu besar, diambil Eka. pakai sendok. Terus Bisa. Sudah. Oke, nah jadi ukurannya ini juga mempercepat kematangannya pemirsa ya. Jadi kalau yang terlalu besar takutnya nanti di Mantap. dalamnya itu belum mateng. Oke. ini pakai sarung tangan deh. Oh ya baiklah. Jadi seperti itu ya pemirsa, jangan lupa sebelum kita membentuknya menjadi bulat-bulat, kalau tidak memakai sarung tangan, ya tangannya harus dicuci dulu. Jadi kuman-kuman yang ada di tangan itu Ambil boleh sarung tangan kasih beta deh. terhempas. Oke. Nah ini apa? Ini bisa langsung dikukus kan? Tidak perlu didiamkan lagi. Iya. Tidak ya. Kalau Sudah selesai proses langsung dikukus. mengukusnya kira-kira berapa lama Bunda? Kurang 20 menit. 20 atau 15 tergantung api. Dengan Tapi api sedang sebaiknya 20 apinya sedang ya? Iya, sedang. api sedang 20 menit. Oke.
Sudah ada yang bisa dimasukkan ke dalam ini biar saya yang memasukkannya. Bisa. Bisa ya. Enggak. Nah, udah ngebul loh pemirsa. Sebelum itu percikan dulu minyak kelapa di minyak goreng ini di apa dalam dandangnya ini supaya dia nggak lengket nanti. Oh, oke. Jadi rahasianya itu seperti itu. Percik dulu. Jadi harus dipakaikan minyak ya pemirsa biar dia tidak lengket. Di sebelah sini kayaknya belum. Sudah. Oke, sudah. Mari kita semoga tidak hancur ya karena tangan ini Iya. tidak berbakat untuk mengangkat adonan. Oh, maaf. Saya kira itu direbus loh, seperti bakso-bakso pada umumnya. Ternyata dikukus. Bisa juga direbus, tapi ini kita pakai kukus aja. Kalau Kalau dikukus nanti kalau dia sudah terapung udah matang. iya, jadi sama ya seperti Sama. bakso biasa ya. Kalau Iya. direbus, kalau sudah mengapung, Itu udah matang. sudah matang. Oh. Kalau ini tandanya dia sudah matang, kalau untuk mengukus kita lihat dari Warnanya nanti dia berubah juga. warnanya berubah. Jadi kalau warnanya Pokoknya 20 menit Ah, udah. kalau warnanya sudah berubah, pemirsa sudah bisa langsung ya. Apakah kita harus pakai teknik menusuknya dengan lidi-lidian seperti kita membuat kue? Tidak. Oh tidak ya. Oke. Ini kalau ditumpuk nggak apa-apa ya bun ya? Atau nggak boleh Sebelah sini, ditumpuk? sini. Oh ya. Nah. Astagfirullahaladzim. Nah, ya, oke. Jangan lengket dekat-dekat. Oh, dia jangan nanti lengket ya? Iya, lengket. Oh ya, nanti dia jadinya menyatu ya. Oke, mungkin ini dulu ya. Itu aja Ya. dulu. Oke, kita akan tutup dan kurang lebih 20 menit. Nanti seperti apa jadinya? Oke. Nah, sambil kita menunggu untuk kloter yang kedua untuk pengukusannya, pemirsa. Setelah ini juga kita akan buat minum. Nah, sambil kita menunggu, kita akan mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat minuman. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Ya pemirsa, masih di Kuliner TVRI NTT, Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah, tadi waktu ngomong asap-asapnya sudah ada ya pemirsa, jadi kita akan angkat dulu pentolan sayurnya. Boleh pinjam garpunya bunda. Ya, kita akan mengangkat pentolannya. Wow, nanti warnanya akan cantik sekali, boleh dilihat. Nah, ini yang sudah matang. Ini langsung diangkat aja ya bun ya. Iya. Dia langsung kenyal ya. Iya, Jadi kenyal. kalau dia dikukus tidak berdempetan, dia tidak akan lengket. Oke. Warnanya cantik loh pemirsa. Jadi ada wortel warna orange, ada hijau-hijaunya. Makanan sehat yang bisa dibuat secara mudah di rumah ya, untuk camilan-camilan dengan keluarga di sore hari atau di weekend. Boleh, kita angkat dulu. Jatuh. Ya, sepertinya ini cukup ya bun. Iya.
Nah, sudah memenuhi piring yang sudah Yola ambil, bisa dilihat seperti ini. Kita tutup dulu yang ini. Agak oke. Nah, pemirsa, ini dia pentolan sayurnya sudah jadi. Akan ditambah dengan cocolan yang sudah jadi juga. Nah, kalau cocolan ini tuh pakai apa, Bunda? Pakai saus sambal dengan lombok dengan kulit, cabe ya. Dengan cuka dikit. Kalau mau agak asam-asam Asam. tambah cuka dikit. Cuka atau gula jeruk dikit, nipis juga boleh ya. Oke. Tambah gula dikit supaya manis asam asin. Nah, Garam sedikit. oke, jadinya Jadi. seperti ini pemirsa. Sudah jadi, kita sisihkan dulu karena kita akan membuat minuman. Bahan-bahannya sudah ada di hadapan pemirsa. Mari kita perkenalkan. Kita akan buat es cincau cappuccino ya. Cincau pakai cappuccino rasanya seperti apa nanti pemirsa? Yang kita butuhkan yang pasti ada cincau. Oke. Ini dari Nutrijel cappuccino, Nutrijel cincau. Oke, jadi bisa pakai yang cincau kemasan. Ya, Nutrijel. cara buatnya seperti puding pada umumnya, tinggal ditaruh air panas, dimasak. Oke. Lalu setelah itu ada gula 100 gram. oke, kita Gula pakai pasir. gula di sini, gula pasir. Kemudian Ada SKM 1 saset. oke, ini ada susu kental manis ya, 1 saset. Lalu Ada gudeg cappuccino. Iya. Jadi kita pakai gudeg kita pakai cappuccino kemasan ya pemirsa. Jadi kalau mungkin pemirsa mau cappuccino yang lain yang di dalam kemasan yang menurut pemirsa lebih enak, boleh dicoba. Kita pakai cappuccino kemasan. Lalu yang harus kita buat, bahan-bahannya cuma itu ya, Itu Bun, ya? aja, iya, dengan air panas. Oh ya, dengan air panas untuk biar cappuccinonya diseduh. Iya, Oke. diseduh. Lalu yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita seduh cappuccino di sini dengan ya? gula dulu di sini. Oke, dengan gula. Oh, langsung ya Iya. di sini. Supaya gulanya bisa larut. Jangan lupa karena ini namanya es, jadi kita juga butuh es batu ya. Iya. Jadi air panas itu bertugas cuma untuk dia larut. Larutkan gula dan sama cappuccino. cappuccinonya. Boleh di Oh iya. bagian aduk mengaduk, campur mencampur. Mari host bisa. Selanjutnya cappuccino ini cincaunya. cincaunya mau diparut. Oke, cincaunya mau diparut. Sarung tangan kok, Dek. Nah, jadi nanti dia jadi cappuccino pekat ya pemirsa. Jadi nggak perlu air terlalu banyak. Oke, jadi ini cincaunya langsung diparut. Oh iya, jadi dia jadi potongan kecil ya. Atau kalau misalnya yang mau lebih gampang boleh dipotong juga kayak es cincau pada umumnya. Iya, diiris-iris juga bisa. Iya, diiris-iris, dipotong dadu bisa ya Bun ya. Iya. Oke, ini sepertinya sudah. Tambah gula lagi. Tambah gula lagi kok supaya nanti manis, ada es Oke, batunya. ditambah gula lagi ya berarti ya. Seperti apa? Kasih habis. Oh, habiskan ya. Supaya manis nanti ada es batunya. Oke, jadi kita sengaja buat manis karena nanti pakai es batu biar waktu dicampur es batu rasanya tidak tawar pemirsa. Apalagi kalau es batunya sudah mencair. Nah, ini menjaga konsistensi kemanisan loh. Iya. Kalau SKM-nya nanti ditaruh terakhir ya? Iya. Iya. Oke. Nah, jadi dia pekat seperti ini pemirsa. Oke.
Oke, cincaunya masih diparut biar dia Itu diangkat, dimatikan dulu kok. oke. Biar dia kok jadi potongan-potongan kecil. Oke. Lalu kita sudah menyiapkan es batu di dalam wadah ya, pemirsa. Es batu yang sudah ada di dalam wadah untuk nanti langsung dicampur ya, Bun ya. Iya. Semua ya cinconya. Boleh kalau ini semua boleh atau di setengahnya saja? Setengah saja. Oke. Setengah saja. Nah, ini kita pamerkan dulu masakan kita yang sudah jadi di depan ini. Nah, lalu kita akan Tuangkan cincau. cincau dulu ya. Cincau dulu. Oke, butuh sendok? Butuh sendok. Ya, ini dia sendoknya. Sudah. Kita tuangkan cinconya. Oke. Cincaunya masuk pemirsa di antara es batu yang menyegarkan. Lalu kita tuangkan cappuccino-nya dulu ya. Sepertinya Bunda yang menuangkan karena saya takut tumpah. Wow. Oke, seperti itu pemirsa. Masih ada Bun kayaknya. Masih ada. Diseduh air panas lagi boleh ya? Semua sekali. Lalu dicampur ini su SKM. Oke, SKM-nya boleh. Di sendok itu tuh. Ini bisa diaduk. Jadi karena masih ada cappuccino-nya di bawah, kita tambahkan air panas ya sama gula. Kita tambahkan air panas biar cappuccino sama gulanya. Nah, habis langsung dari dalam gelas loh pemirsa. Lalu tidak perlu ditambahkan air. Tambah air sedikit. Oke, kita tambahkan air panas atau air biasa? Air dingin Sa. Air biasa ya. Iya. Minta air biasa. Nah, penampakannya seperti ini loh pemirsa. Wow, ini sudah dingin loh pemirsa. Tambah 1 gelas. Sudah. Oke. Nah, ini gampang sekali ya. Jadi membuat cincaunya tidak terlalu lama, kemudian langsung dicampur sama es dan bahan-bahannya juga 5 menit jadi loh pemirsa. Kan mau puasa bisa jadi buka Oh puasa. iya, jadi ini karena sudah mau memasuki bulan Ramadan, jadi ini bisa untuk berbuka puasa atau waktu kita kalau diizinkan untuk selamatan boleh ya kita pakai ini. Kita tuangkan di gelas. Iya. Tuang gelas. Oke. Yang lain kita sisihkan dulu pemirsa. Oke, cincaunya dan cappuccino-nya sudah masuk. Nah, saya bisa merasakan ya yang ada di rumah yang sedang menonton juga sudah haus. Saya tahu pemirsa. Rasanya nanti seperti apa? Host yang akan mempresentasikan untuk pemirsa yang ada di rumah. Oke, sudah Bunda? Jadi ya? Sudah jadi. Nah, pemirsa, Yola sudah berpindah ke sebelah sini. Ini dia es cincau cappuccino, mudah untuk dibuat. Kalau yang suka kopi tapi yang tidak terlalu pahit boleh dicoba. Nah, nanti seperti apa rasanya setelah ini akan Yola kasih tahu ke pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Ya, kembali lagi
kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, terlalu enak. Yola sudah berpindah ya dari tadi meja masak-masak, sudah berpindah ke meja icip-icip. Tanpa basa-basi lagi langsung kita coba. Izin untuk membuka face shield, kita simpan dulu face shieldnya. Nah ini dia penampakannya ya. Pentol sayur, jadi bisa sebagai pengganti bakso. Kita akan mencobanya ya dengan cocolan ya pemirsa. Ya, dikit dulu ya kita coba cocolannya. Crunchy dari sayurnya masih terasa ya. Tidak afdol kalau cuma mencoba satu. Biar kita bisa tahu gimana sih bener-bener rasanya. Enak loh pemirsa. Jadi rasanya sayur yang tadi crunchy-nya itu bercampur dengan tepung yang sudah ada, rasanya itu seperti bakso, tapi memang nggak kurang rasa dagingnya dikit, tapi enak secara keseluruhan, enak dan juga bervitamin karena ada sayurnya gitu ya. Setelah kita makan yang pedas-pedas pakai cocolan tadi, kita akan minum. Nah kali ini minumannya es cincau cappuccino. Jadi untuk yang suka cappuccino boleh dicoba di rumah. Kita coba ya untuk menyegarkan yang tadi pedas-pedas udah masuk. Ini adalah minuman cappuccino yang enak, nikmat ya. Kalau yang biasa kita seduh pakai air panas, kali ini kita membuatnya dengan air dingin pakai es cincau. Kirain rasanya akan sedikit aneh, tapi tidak. Rasanya enak sekali karena sudah ada manis dari gula dan juga susu, kemudian ada rasa cappuccino. Bagi pecinta kopi, bagi pecinta cappuccino, boleh langsung dicoba. Oke, Yola akan kembali bergabung bersama Bunda Hasna dan juga Bunda Eka karena sudah selesai untuk icip-icip tadi nih. Bunda, terima kasih loh. Tadi sudah dicoba pentol sayur dan juga es cincau cappuccino. Ini masih ada ya yang ada di meja kita seperti ini penampakannya pemirsa. Rasanya enak, sehat untuk keluarga. Lebih baik kita masak sendiri daripada kita beli yang ada di luar. Itu kalau kita masak sendiri terjamin kesehatannya dan higienis gitu. Terima kasih Bunda Hasna dan juga Bunda Eka ya yang sudah kembali berkunjung ke sini dengan menu-menu makanan dan minuman yang sangat luar biasa. Mungkin nanti kita akan berjumpa lagi di kuliner-kuliner selanjutnya bersama Bunda Hasna dan juga Bunda Eka. Nah pemirsa, sudah tadi kita melihat bagaimana cara memasaknya, kemudian juga rasanya seperti apa, dan Yola mau mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa bahan-bahan yang tadi sudah kita tampilkan di layar kaca. Jadi kalau yang lupa untuk mencatatnya boleh ditonton lagi. Untuk bisa mencatat bahan-bahan yang ada cara pembuatannya harus menonton kita kembali untuk mengetahui cara pembuatannya. Nah akhir kata saya Yolanda Sefliwerti mewakili Bunda Hasna dan juga Bunda Eka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kuliner TVRI NTT selanjutnya. Sampai jumpa.